Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Salam. Suara Gembala kembali menjumpai kita semua. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian pasal 11 ayat 4, 5, dan 6. Juga kata mereka, mari kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita juga jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ada ungkapan yang mengatakan, bersatu kita teguh. Kemudian rukun gawene santoso, dan cerah gawene bubrah. Hal ini mau menekankan bahwa kesatuan dan persatuan itu sangat penting. Dan persatuan dan kesatuan itu kuat dan kokoh. Sehingga dalam kesatuan kita dapat melakukan semua. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, satu kata, satu bahasa, satu karya. Satu bahasa itu kuat, dapat menimbulkan kemampuan yang dahsyat. Dan Allah tahu hal ini. Satu bahasa dapat melakukan apa saja. Apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Rencanakan, laksanakan, dan lakukan. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini katakan mereka sudah satu kata, satu bahasa, dan mereka mempunyai tujuan yang sama untuk membangun sebuah menara agar mereka dipersatukan dan mereka tidak cerai-berai dan mereka tidak berserakan. Kalau demikian, apakah salah? Mengapa Allah tidak merestui? Allah tidak merestui karena persatuan dan kesatuan mereka itu ditujukan untuk dirinya dan untuk kelompok dan golongannya. Yang mengasingkan diri, yang memisahkan diri, yang tidak mau peduli satu dengan yang lain. Tentu juga persatuan dan kesatuan yang mereka bangun, yang mereka bentuk itu bukan untuk Allah. Bukan untuk melakukan pekerjaan dan karya Allah. Bukan untuk melakukan misi Allah. Bukan untuk mengagungkan dan memuliakan Allah. Bukan untuk meninggikan Allah. Tapi menara yang dibangun itu, yang didasari oleh persatuan dan kesatuan itu, hanya untuk keangkuhan dan kesombongan mereka sendiri, kelompok dan golongannya. Itu sebabnya Allah mencerai-beraikan persatuan dan kesatuan yang sudah mereka bangun selama ini. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, tidak salah kita membangun persatuan dan kesatuan untuk diri kita, untuk kelompok kita, untuk golongan kita, tapi jangan berhenti di situ. Tapi marilah kita bersatu hati di dalam kesatuan untuk membangun kerajaan Allah, untuk menghadirkan kerajaan Allah, untuk melayani Allah, dan untuk melayani sesama. Sehingga persatuan dan kesatuan, kekuatan dahsyat yang kita miliki itu akan bermakna dan berarti bagi orang lain, bukan kelompok, apalagi diri sendiri. Terlebih-lebih bagi Allah. Sehingga tak kala Allah merestui persatuan dan kesatuan, Allah memberkati, dan pada akhirnya kita boleh menjadi alat di tangan Tuhan dan menjadi saluran anugerah Tuhan. Sekali lagi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Rukun kawin santoso, cerah kawin bubrah. Itu sebabnya persatuan dan kesatuan harus kita bangun di dalam diri kita, di dalam keluarga kita,
untuk sesama kita, terlebih-lebih untuk Tuhan. Sehingga melalui persatuan dan kesatuan yang kita lakukan, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati. Salam. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini kami boleh melihat satu kesatuan. Tapi sayang untuk diri sendiri dan kelompok sendiri, golongan sendiri. Sehingga Engkau tidak berkenan dan Engkau mencerai-beraikannya, dan mereka berserakan dan mereka berhenti. Oleh sebab Tuhan, ajari kami menciptakan persatuan dan kesatuan, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kelompok kami, golongan kami, tapi untuk Tuhan dan untuk sesama. Sehingga pada akhirnya kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan menghadirkan kerajaan Allah. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kamu hari ini, esok, dan selamanya. Amin.